Perjalanan kali ini dengan perasaan yang agak sedikit berbeda. Karena bukan cuma nyetir camper van, tapi juga nyetir perasaan yang bolak-balik antara wah, bakal dapat suasana tenang gak ya? Sama, duh, jangan-jangan seperti konser dangdutan lagi. Mari kita mulai camping solo di pinggir sungai. Siapa tahu ada kejutan seru di balik tenda camper van ini. Dan akhirnya sampai juga. Begitu turun dari camper van, suasana benar-benar sepi, kayak lagi datang di pesta tapi salah tanggal. Satu-satunya yang kelihatan cuma petugas kebersihan yang sibuk nyapu halaman, entah nyapu daun atau nyapu rasa takut aku yang mulai muncul. Karena pengen cari ketenangan, aku malah pilih parkir di pojok agar nanti jauh dari keramaian. Tapi ternyata sepertinya salah besar. Bukannya dapat ketenangan, malah dapat ketegangan. Rasanya kayak tinggal sendirian di pojok bioskop horor. Bedanya ini bukan film, tapi realita. Camper van udah terparkir dan aku siap atau pura-pura siap buat malam panjang di pinggirin sungai yang sunyi ini. Biar suasana nggak makin bikin merinding, aku langsung set up awning dan pasang lampu. Minimal kalau ada tamu yang tak diundang, bisa kelihatan dari jauh. Dan tentu saja ritual wajib bikin kopi. Karena di tengah sepi kayak gini, kopi jadi teman paling setia. Setidaknya kalau jantung deg-degan, bisa disalahin ke kafein dulu, bukan ke hal-hal mistis. Karena keburu masuk waktu maghrib, aku berhenti dulu buat sholat. Setelah itu baru lanjut bikin kopi. Rasanya jauh lebih tenang, walaupun suasana sepi di pojok ini tetap bikin bulu kuduk berdiri.
Setelah ngopi gak karu-karuan, aku langsung lanjut siapin makan malam. Menu kali ini agak niat sih, ayam katsu lengkap dengan kentang goreng. Inilah enaknya camping dengan camper van, aku bisa bebas bikin menu sesuka hati, sesuai keinginan, tanpa ada yang protes. Kecuali minyak goreng yang kadang suka loncat ke tangan.
Perut udah kenyang, badan mulai terasa berat. Setelah istirahat sebentar, aku putuskan untuk langsung tidur. Mungkin karena capek seharian beraktivitas, ditambah dengan setup camper van, masak, sampai ngopi gak jelas. Rasanya untuk ganti celana pendek pun udah gak kuat lagi. Jadi ya sudahlah, biar malam ini yang penting mata merem dulu, biar tenaga balik lagi. Sampai jumpa besok pagi. Pagi ini aku awali dengan sholat subuh, bersujud dan berdoa, mensyukuri nikmat yang masih bisa kurasakan. Di tengah sepi dan heningnya alam, ada ketenangan yang tak bisa dibeli, hembusan angin pagi, suara gemericik sungai, dan hangatnya cahaya mentari yang perlahan menyapa bumi. Inilah indahnya camping, saat tubuh beristirahat, jiwa pun ikut damai. Seakan diingatkan bahwa hidup sederhana bersama alam adalah anugerah yang begitu berharga. Di balik dinginnya pagi,
aku temukan kehangatan dari secangkir kopi yang perlahan kuseduh. Uapnya naik pelan, membawa aroma yang menyatu dengan embun pegunungan. Tiap tetes kopi yang jatuh seakan menyimpan cerita tentang syukur dan ketenangan. Bukan sekedar minuman, tapi sebuah jeda untuk mengingat bahwa hidup selalu indah saat dinikmati perlahan. Dengan secangkir kopi di tangan, aku duduk menghadap sungai yang mengalir tenang. Suara gemericiknya seolah menyapa, membawa rasa damai yang sulit diungkapkan kata. Setiap tegukan kopi terasa lebih istimewa karena ditemani oleh keindahan alam yang begitu tulus. Inilah momen yang membuat setiap perjalanan camping selalu layak untuk dikenang. Untuk sarapan pagi ini aku pilih yang praktis saja, yaitu roti panggang. Bukan karena lagi diet, tapi jujur aja lagi males banget ribut sama cucian piring. Jadi ya sudahlah, cukup roti yang gosong setengah romantis ini yang menemani pagi. Toh di alam bebas, rasa sederhana pun bisa jadi nikmat luar biasa.
Camping hari ini mengajarkanku bahwa keindahan alam selalu memberi ruang untuk kita berhenti sejenak, bernapas, dan bersyukur. Sungai yang tenang, malam yang sunyi, dan pagi yang hangat, semuanya adalah hadiah dari Sang Pencipta. Semoga perjalanan ini bukan hanya jadi kenangan untukku, tapi juga inspirasi bagi kita semua untuk lebih mencintai alam. Terima kasih sudah setia menemani, dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta tinggalkan komentar agar kisah perjalanan sederhana ini terus bisa kubagikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.